Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriza Rizkina dengan NIM 2006040008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester instrumentasi dan pengukuran elektronik. Pertanyaan pertama ialah sebutkan jenis-jenis kesalahan dalam pengukuran. Jenis-jenis kesalahan dalam pengukuran yang pertama ialah kesalahan sistematik. Kesalahan ini terjadi akibat dari alat yang digunakan dalam proses pengukuran. Hasil kesalahan ini dirata-ratakan sehingga mendapatkan rata-rata dari pengukuran. Hasil dari rata-rata pengukuran itu ialah jarak atau rentang dari rata-rata pengukuran ke nilai yang sebenarnya. Inilah yang dinamakan dengan kesalahan sistematik. Yang kedua ialah kesalahan acak. Kesalahan acak ini adalah kesalahan random yang terjadi akibat dari kesalahan personal. Yang ketiga ialah kesalahan besar. Kesalahan besar ini terjadi dari kesalahan personal yang membuat hasil dan ukuran menjadi terlalu kecil atau terlalu besar, sehingga nilai hasil pengukuran sangat jauh dari nilai ukur yang sebenarnya. Pertanyaan kedua ialah sebutkan klasifikasi alat ukur. Yang pertama ialah dimensi, yang kedua massa, yang ketiga mekanis, yang keempat fisik, yang kelima listrik, yang keenam suhu, yang ketujuh optik. Pertanyaan ketiga, dalam penggunaan multimeter harus diposisikan secara seri jika digunakan untuk mengukur arus, dan paralel jika untuk mengukur tegangan. Mengapa? Dan apa yang akan terjadi jika diposisikan sebaliknya? Mengukur secara paralel, mengukur secara tegangan seri. Jelaskan. Perhatikan gambar ini. Tegangan pada rangkaian paralel bernilai sama besar sehingga pemasangan voltmeter harus paralel, yang berarti mengukur tegangan yang dijepit oleh voltmeter tersebut. Jika dipasang seri, maka suplai arus yang akan diterima oleh rangkaian listrik akan menurun karena hambatan dalam voltmeter sangat besar, dan akan menyebabkan rangkaian listrik tidak berfungsi selama voltmeter dipasang seri. Selain itu, pada ampermeter dipasang seri karena aliran arus yang sama adalah pada rangkaian seri. Jika dipasang paralel, maka arus yang terukur malah arus yang terbagi dari rangkaian utama. Selain itu, ampermeter dapat rusak jika dipasang paralel terhadap hambatan karena hambatan dalam ampermeter kecil, sehingga arus yang besar akan mengalir ke ampermeter. Ini dapat menyebabkan konslet bahkan terbakar. Jadi, voltmeter dipasang paralel karena tegangan pada rangkaian paralel bernilai sama besar. Jika dipasang seri, maka suplai arus yang akan diterima oleh rangkaian listrik akan menurun, sedangkan ampermeter dipasang seri karena aliran arus yang sama adalah pada rangkaian seri. Jika dipasang paralel, maka arus yang terukur malah arus yang terbagi dari rangkaian utama. Pertanyaan keempat, sebutkan cara kerja potensiometer. Yang pertama ialah sebuah potensiometer terdiri dari sebuah elemen resistif yang membentuk jalur atau trek dengan terminal di kedua ujungnya. Yang kedua, sedangkan terminal lainnya atau biasa berada di tengah adalah penyapu yang digunakan untuk menentukan pergerakan pada jalur elemen listrik. Yang ketiga, pergerakan menyapu. Pergerakan menyapu ini terjadi pada jalur elemen positif. Inilah yang mengatur naik turunnya nilai resistansi sebuah potensiometer. Yang keempat, elemen resistansi pada potensiometer umumnya terbentuk dari bahan campuran, metal atau logam, atau keramik, ataupun bahan karbon lainnya. Baiklah, itu dia tadi penjelasan atau jawaban dari ujian tengah semester instrumentasi dan pengukuran elektronik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.